Kita real aja, ya. Dia berani. Pertandingan yang dihadapi dengan tujuan menang. AFF jangan targetnya di Piala Asia, Piala Dunia. Mungkin dia lebih bisa, lebih fokus, mungkin lebih fokus, lebih konsentrasi. Sintayong memakan buah si malakama. Naskah Firdaus Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Firdaus Abi. Sintayong telah memakan buah si malakama. Bak pameo usang. Dimakan tidak dimakan, salah satu orang tuanya meninggal dunia. Ia telah memilih salah satu. Maka analogi dari pameo itu salah satunya mati. Kematian dari sebuah pilihan. Atau bisa juga mati karena tidak memilih. Sintayong telah memilih menurunkan pemain under 22 pada Piala AFF atau Piala ASEAN 2024. Hajatan yang sesungguhnya diperuntukkan kepada pemain senior. Tetapi Sintayong dan PSSI memutuskan untuk mengirim pemain pelapis. Indonesia gagal ke semifinal. Hanya peringkat ketiga di grup. Sekali menang, sekali seri, 2 kali kalah. Terpaut 2 poin di bawah Filipina. Setelah hasil buruk itu, beragam pandangan masuk kepada Sintayong. Pro dan kontra kepemimpinannya membawa timnas Indonesia mengapung ke permukaan. Ia kemudian dibanding-bandingkan dengan Indra Safri, pelatih lokal yang sudah mempersembahkan 4 gelar sejak 2013. Setelah hasil buruk itu, tidak sedikit pula yang menyesalkan keputusan Sintayong membawa pemain under 22 ke Piala AFF 2024. Alasannya event ini adalah ajang resmi dan pertaruhan gengsi di Asia Tenggara. Banyak pula yang mendesak di awal, mengapa tidak menurunkan pemain naturalisasi atau tim utama timnas Indonesia? Terhadap kondisi ini tidak berlebihan jika kemudian ada yang mencermati dan sekaligus bertanya, sejauh mana konsistensi pecinta timnas Indonesia? Mari kita cermati beberapa sudut pandang berikut. Pertama, saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah serangan kepada Sintayong dan PSSI saat ini akan tetap sama seperti ini, menyesalkan keputusan membawa pemain under 22 jika Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sampai ke semifinal? Saya yakin tidak sama sekali. Sebab sama halnya ketika Sintayong membawa pemain under 23 ke Piala Asia. Ketika itu, Pratama Arhan dan kawan-kawan berlaga di event senior. Hasil yang dicapai justru lolos ke 16 besar setelah menjadi peringkat 3 terbaik di fase grup. Padahal di awal keputusan membawa pemain under 23, banyak yang pesimistis. Ketika Piala Asia masih berlangsung, mantan pemain dan pelatih timnas Indonesia, Neil Maizar, memberikan apresiasi terhadap langkah Sintayong. Katanya, Sintayong memiliki pemain berdarah segar. Kemudian tim tersebut menjadi tumpuan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga kini, masih ada harapan timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia. AFF jangan targetnya di Piala Asia, Piala Dunia. Mungkin itu, tapi nggak tahu itu apakah Tetap saja pemain terpilih yang ada di Liga 1 ya? Satu. Atau Liga 2? Iya, Campur aja. Ya, jadi ya, atau anak-anak muda aja yang apa? untuk mendapatkan bibit baru. Ya, untuk experience dia. Kedua, saya melihat sisi lain dari tim yang dibawa ke Piala AFF 2024. Kendati menyebut timnya berisi pemain under 22, namun cobalah perhatikan, mayoritas tim ini dihuni pemain under 20. Bukankah Februari 2025 akan ada hajatan Piala Asia under 20 yang akan diikuti oleh anak asuh Indra Safri? Setidaknya, penampilan di AFF 2024 menjadi ajang pemanasan bagi Doni Tripamungkas dan kawan-kawan.
seperti halnya pemain under 23 yang diturunkan saat Piala Asia Senior, kemudian menjadi tumpuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, Neil Maizar termasuk sosok yang mendukung Indonesia menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Setiap hari Om pernah punya usul tim ini tim lapis kedua. Ya. Hari ini ternyata Sintayong dan PSSI memilih pemain under 22. Sementara eventnya kan event senior ini. Gimana melihat? Apalagi ada pemain yang dipanggil itu pemain yang belum pernah tampil di timnas. Karena Om lihat kondisi ini. Ya, kalau saya lihat ini satu langkah yang positif buat STY. Dan STY membuktikan bahwa sebenarnya kita punya talenta pemain yang sangat luar biasa di luar dari pemain diaspora yang ada. Nah, dan ini kesempatan untuk STY membuktikan bahwa dia memang bisa mengeksplor, meningkatkan potensi pemain di luar yang diaspora. Nah, ini kesempatan juga buat anak-anak muda yang Indonesia yang punya talenta membuktikan memang dia layak untuk menjadi pemain nasional. Ya, apakah sekarang dia pemain pertama atau sudah pernah mengenakan kostum nasional? Ini pembuktian buat mereka. Nah, sehingga dengan kompetensi pemain yang ada ditambah pemain diaspora yang usianya masih muda yang masuk ke tim AFF ini akan membuat suatu kolaborasi yang bagus sehingga menciptakan tim nasional bayangan karena mereka kan usia muda dan kita harap 2-3 tahun datang mereka akan memberikan estafet lah buat pemain senior dan STY punya bank data pemain kalau seandainya 2-3 tahun nanti pemain yang senior tidak bisa main lagi. Rekan pemain Neil Maizar saat masih membela Galata Masih Padang dulu, yakni Afdal Yusra, justru melihat sisi positif lainnya. Positifnya mungkin pemain-pemain diaspora, pemain yang tampil untuk pra Piala Dunia putaran ketiga itu mungkin dia lebih fokus, mungkin lebih fokus, lebih konsentrasi. Ya bisa saja nanti dalam pertandingan nanti bukan kita tidak punya target kan, cuma bisa saja nanti target yang lebih tinggi mungkin di Piala Dunia nanti ada yang cedera pemainnya, ada yang ini, itu mungkin apa positifnya mungkin. Ketiga, di kualifikasi Piala Dunia 2026, mayoritas timnas Indonesia berisikan pemain naturalisasi maupun yang beredar di luar Indonesia. Keputusan itu dianggap mencederai pemain dan kompetisi lokal. Langkah naturalisasi kemudian menjadi pro dan kontra. Keputusan tersebut dianggap sebuah kekeliruan karena pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 dan Liga 2 dipandang memiliki kapasitas bermain. Ketika pemain lokal dan pemain mudanya dipanggil untuk turun di kelas Piala AFF, justru diminta untuk menurunkan pemain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Aneh bin ajaib. Bukankah seorang pelatih tahu dengan kapasitas event yang diikutinya, kemudian mempersiapkan tim sesuai dengan rencana permainan yang akan ditampilkan? Setidaknya hal tersebut pernah disinggung oleh William Shah, salah satu legenda Galata Semen Padang yang pernah dipanggil ke timnas. Pernah menjadi pelatih Semen Padang, Kalteng Putra, dan kini bersama Kas Hartadi dan kawan-kawan membidani PSKC Cimahi. Kalau saya pandang saya ya kita rela aja. Ya. Dia berani memotong kaderisasi. Ya, Ya memotong generasi. Generasi kan luar biasa. Ya, tapi kan berapa tahun ke depan kita lihat hasilnya. Ya. Dia bisa sikat pemain-pemain yang apa? Dia munculkan pemain muda-muda gitu. Ya. Nyata. Kita lihat sepak bola lebih bagus. Buat pegang bola, fisik bagus. Ya kan, berani bermain dengan possession, lead up bagus. Ya kan, kita lihat. Nyata lah kita lihat. Hasilnya kita lihat juga. Kita akui ya kerja beliau memang. Nah, dia tanaman lah karakter sama pemain kita berapa tahun. Kesatuannya mungkin ini nyambung dia. Kalau saya lihat kerjanya. Nah, Nova pernah lama dengan Sintayong ya. Yang Dain juga mengkomben
dengan Sintayong juga saya lihat, ya mungkin bisa jalan. Ya ini suatu yang sangat ideal saya lihat. Nah, karena senior pemain yang dari Nova nanti naik ke Indosat, Indosat nanti ke Sintayong. Jadi kan ini sinergi yang sangat bagus, nyambung itu. Ya kita ikut support. Buktinya Indosat kita tahu sendiri. Banyak berhasil nggak dia? Ini nyata loh. 11 tahun terakhir 4 gelar. Ini pernah diciptakan nggak pelatih-pelatih Indonesia? Ya kita real gitu mas. Itu namanya suatu sistem yang tersistem dan terstruktur gitu. Dari 16 nanti kan 3 tahun lagi kan dia 19 atau 4 tahun lagi dia 20. Kan ini dipantau berjalan itu. Terus misalnya yang 20 kan bisa masuk ke tim under 23. Kalau mereka ikut Piala Asia nanti bisa di situ nanti. Kan itu. Nah, saya pikir udah ada pembicaraan sih antara Nova, antara Bang Kus Indosat sama Sintayong. Saya pikir udah ada komitmen lah. Karena kan Sintayong pegang senior sama 23. Coach Indra pegang 20 dan Coach Nova pegang 16. Saya pikir udah ada circle-nya sudah ada. Harapan pecinta sepak bola Indonesia sangatlah menggunung agar timnas Indonesia segera mempersembahkan prestasi. Akan tetapi, persoalan prestasi tidaklah semudah membalik telapak tangan. Apalagi jika berharap pelatih timnas Indonesia dapat meningkatkan kualitas pemain. Jangan pernah berharap demikian. Pelatih timnas Indonesia under 20, Indra Safri membeberkan, sekalipun dirinya seorang pelatih timnas, namun ia pernah menyebutkan tidak ada pelatih timnas yang bisa meningkatkan kualitas pemain. Kalau ada yang mengaku bahwa pelatih timnas dapat meningkatkan kualitas pemain, itu sesuatu yang bohong, katanya. Loh, kok begitu? Simak pernyataan Indra Safri berikut. Ya, jadi kalau ada pelatih tim nasional mengklaim dia meningkatkan kualitas pemain, bohong. Pelatih tim nasional memanggil pemain-pemain terbaik sesuai dengan game plan yang akan dia bangun dan filosofi dia akan bangun, dan dia bentuk tim sesuai dengan turnamen-turnamen yang dihadapi atau pertandingan-pertandingan yang dihadapi dengan tujuan menang. Selesai turnamen, pemain kembali ke klub yang menyiapkan para pemain. Kita kembali kepada Sintayong dan PSSI. Buah si malakama sudah dimakan. Atau analogi lain, nasi sudah jadi bubur. Maka daripada mubazir, mengapa tidak dimakan sekalian? Artinya, agenda yang jauh lebih besar dari Piala AFF 2024 sudah terbentang di depan mata. Ada Piala Asia Under 20 pada Februari 2025. Indonesia satu grup dengan juara bertahan Uzbekistan. Kemudian ada Iran dan Yaman. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan sudah harus berbenah dan berkemas untuk mempersiapkan diri. Kemudian, sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih menyisakan 4 partai lagi. Laganya butuh energi panjang, berlangsung 20 Maret hingga 10 Juni 2025. Kedua event ini akan menjadi pembuktian dan kesempatan bagi Sintayong untuk membuktikan kemampuannya dalam membawa tim. Hingga kini, Sintayong merupakan pelatih terlama yang menangani timnas Indonesia. Kita tunggu. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.